Selamat datang di podcast Bung Wahyu. Pada malam hari ini kita akan menampilkan dua narasumber luar biasa yang ada di Belitung Timur. Pertama-tama yang ingin kita perkenalkan adalah Bung Ruben. Selamat malam Bung Ruben. Ya, Bung malam, Ruben itu merupakan ketua BEM dari Poltek Dermaga Desa. Kemudian ada Kak Jenny. Selamat malam Kak Jenny. Acara ini pada malam hari ini kita didukung oleh Kokumi Cafe. Kemudian untuk peralatan yang tersedia pada malam hari ini kita didukung oleh Ngelasak James Community dan Baltimore Sound System. Semoga podcast pada malam hari ini perdana kami menjadi podcast yang nantinya terus berkelanjutan dan akan membawa perubahan-perubahan dan kemudian membawa suara-suara baru bagi masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di Kabupaten Belitung Timur. Selamat datang untuk Bung Ruben yang sudah salah satu narasumber hebat yang ada hadir pada hari ini. Kemudian selamat datang Kak Jenny. Ini merupakan dua anggota BEM dari Poltek Dermaga Desa ya, yang merupakan salah satu simbol akademisi yang ada di Belitung Timur. Nah, Bung Ruben, untuk hari ini ingin saya perkenalkan bahwa di generasi muda hari ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya teknologi. Teknologi ini pada saat ini berdasarkan catatan WEF pada tahun 2023 menyatakan bahwa bagaimana perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh teknologi. Dan sedangkan Gen Z atau Gen Alpha pada hari ini itu berkaitan erat dengan teknologi. Teknologi kadang bisa dijadikan sebagai sebuah ancaman bagi generasi muda saat ini, yang dimana teknologi menjadikan pengganti manusia. Terutama kita lihat ada kemudahan AI. AI ini bisa membentuk manusia menjadi lebih pasif dalam melakukan produktivitas, dalam melaksanakan segala sesuatunya. Bagaimana pendapat Bung Ruben ataupun Kak Jenny tentang perkembangan teknologi yang ada pada saat ini? Silakan. Oke, makasih kesempatannya Bung. Menurut aku pribadi Bung, teknologi itu bisa kita bilang pisau dua arah. Gimana dia bisa memberikan kemudahan, tapi di sisi lain Bung, dia tuh bisa menggeser banyak hal. Contoh, kemudahan-kemudahannya Bung. Sekarang kalau misalnya kita bicara soal produktivitas, manusia bisa lebih produktif dengan yang namanya AI dan teknologi. Contoh, sekarang kita banyak untuk lapangan pekerjaan baru kayak content creator, affiliator dan lain-lain. Itu semua menggunakan teknologi, Bung. Benar enggak? Nah, terus AI itu juga menjual kemudahan. Di mana untuk mengakses informasi sekarang kita lebih mudah karena di mana aja dan kapan aja itu bisa. Tinggal ketik-ketik HP dapat kan. Karena kalau dulu itu kita harus cari buku, tanya-tanya orang. Nah, itu makan waktu. Tapi di sisi lain AI itu juga bisa memberikan dampak yang negatif, terutama di manusianya sendiri, di mana banyak sekarang itu lapangan pekerjaan yang udah tergeser, Bung. Kita ambil contoh sederhana. Dulu ada yang namanya satpam. Sekarang jumlah satpam tuh udah ditekan, Bung. Kenapa? Karena sekarang muncul yang namanya teknologi CCTV. Nah, sekarang untuk setiap perusahaan tuh tidak perlu banyak satpam, jadi cukup mengandalkan 1 atau 2 CCTV aja. Terus kita ambil contoh yang paling gedenya Bung. Di Jakarta itu udah ada yang namanya electronic toll. Nah dulu sebelum electronic toll ini ada, kita melihat banyak pekerja yang dipekerjakan di setiap gerbang jalan tolnya itu buat narik-narikin duit karcis ya kan. Nah sekarang nggak perlu Bung, ada yang kayak gitu lagi. Tinggal tap kartunya, jalannya kebuka sendiri. Nah gara-gara hal ini Bung, banyak orang-orang yang terpaksa dirumahkan. Nah itulah kenapa teknologi itu kadang bisa membantu tapi juga bisa memberikan dampak negatif. Jadi tergantung dari manusianya, mereka ingin menggunakan teknologi atau teknologi yang menggunakan mereka nanti. Gitu. Oke, berarti di sini kita sepakat bahwa penggunaan teknologi itu yang harus menyesuaikan adalah manusianya. Nah, berdasarkan pendapat Bung Ruben tadi ini, Kak Jenny belum kita tanya nih kan. Berarti manusia itu hari ini harus beradaptasi. Nah, bagaimana cara kita mengadaptasi bagi generasi saat ini teknologi ini sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang ada untuk menggunakannya? Bagaimana caranya?
cara kita mengadaptasi hal ini. Terkadang kita termanfaatkan oleh teknologi ini dikarenakan kita tidak bisa menyesuaikan dengan yang namanya teknologi, sehingga kita menjadi ketergantungan, bukan menjadi pengendali teknologi itu tersebut. Nah, bagaimana pendapat dari Bung Ruben ataupun Kak Jenny? Mungkin dari Kak Jenny dulu. Oke, izin Bung ya. Mungkin menurut aku kalau untuk teknologi itu kita tuh harus bisa mengendalikannya gitu kan. Jangan terpaku kayak harus apa-apa harus teknologi, apa-apa harus teknologi. Nah, kita tuh boleh bergantung dengan teknologi, tapi kita juga harus bisa mengendalikannya begitu. Mungkin itu dari aku aja. Kalau dari Bung Ruben, bagaimana Bung Ruben? Oke Bung, kalau misalnya dari aku, teknologi itu sudah jadi darah daging sih sekarang untuk manusia. Karena kemana-mana kita mau nggak mau harus ada yang namanya teknologi. Sekarang aja mahasiswa itu pola pikirnya itu udah nggak kritis lagi. Kenapa? Karena kadang dari kita ada tugas nih presentation misalnya, itu kadang perangnya bukan nalar kritis lawan nalar kritis, tapi AI dengan AI gitu loh. Satunya presentasi nanya dengan AI, yang bertanya juga nanya di AI gitu. Nah, caranya kita itu adalah jangan semuanya terpaku pada teknologi. Jangan semuanya tergantung pada AI tersebut. Tapi kita boleh tanya, tapi kita serap lagi, kita kembangkan lagi. Begitu Bung, kurang lebih. Masih berkaitan dengan teknologi ini Kak Jenny dan Bung Ruben. Teknologi ini pada hari ini menjadi suatu tantangan tertentu bagi pemuda, di mana originalitas di dalam kita berpikir mulai berhilang. Karena apa? Sedikit-sedikit kita menanyakan kepada AI, sedikit-sedikit kita bertanya kepada AI. Nah, sehingga nalar kreativitas manusia ini menjadi turun. Bagaimana pemuda ataupun generasi saat ini menghadapi tantangan yang seperti ini? Contoh, karya tulis hari ini kebanyakan dihasilkan oleh AI, tidak berdasarkan originalitas manusia di dalam berpikir. Bagaimana nih tanggapannya, Bung? Silakan Kak Jenny. Oke, jadi kalau menurut aku tuh Bung, AI itu kita harus ubah Bung. Nah, yang awalnya tuh AI itu jadi mesin tanya jawab, kita ubah jadi teman debat gitu. Nah, misalnya nih contohnya, kita kan sebagai mahasiswa nih pasti ada tugas kuliah. Pasti kita kalau mau cari materi itu kan, pengen simple nih, buka AI, ketemu jawabannya kan. Nah, jadi kalau kita boleh memanfaatkan AI itu, tapi kita juga harus bisa mengendalikannya gitu Bung. Nah misalnya nih kita tanya sama AI, kita searching, tolong cari jawabannya itu, biasanya gitu kan. Nah kita ubah pertanyaan itu jadi kayak AI tolong ini materinya gimana biar saya paham gitu. Jangan seakan-akan kayak biar instan nih nanti kita copy gitu. Oke, berarti pemanfaatan AI ini adalah bagaimana cara kita mengendalikannya, bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kalau menurut Bung Ruben, bagaimana Bung Ruben? Untuk menurut aku pribadi, Bung, AI itu harusnya menjadi alat untuk membantu nalar kritis masyarakat, bukan untuk mematikan nalar kritis mereka. Dimana kalau misalnya kita ingin menggunakan AI, itu kita ajak AI-nya untuk diskusi. Misalnya kita tanya nih, gimana cara melakukan satu hal, lalu dijawab dari AI-nya. Kita tanya lagi, kita diskusikan itu dengan AI-nya. Jangan dari jawaban yang sebelumnya itu kita copy semuanya. Jangan cuman plek ketiplek aja. Terus yang paling berpengaruh dari pola pikir masyarakat itu adalah mungkin menurut aku pendidikan, Bung. Dimana kalau misalnya pendidikan itu diubah lebih mengarah ke diskusi, terus presentasi dan lain-lain, itu mungkin bisa merubah nalar kritis di mahasiswa dan siswa-siswa kita, Bung. Jadi jangan cuman materi, praktek, beri soal ujian, tapi diajak anak-anak ini untuk debat, diskusi, dan untuk presentasinya gitu. Jadi nalar kritis mereka tuh tumbuh. Begitu, Bung. Berarti di sini tidak hanya tentang teknologi ya. Berarti tentang pendidikan itu berpengaruh sekali terhadap pemanfaatan teknologi, sehingga kita mampu beradaptasi terhadap teknologi itu. Tidak hanya kita bertanya kemudian copy, paste, meniru apa yang sudah disampaikan dari AI, sedangkan di situ kita perlu pengembangan tersendiri sehingga daya kreatif kita tetap ada di situ. Jadi AI itu sebagai alat bantu. Oke Bung,
eh, kita lanjut. Kemudian di sini nih ada suatu pertanyaan yang menarik nih Bung. Bagaimana tentang kesehatan mental? Kesehatan mental di kalangan generasi Z dan generasi Alpha. Kita kenal generasi Z dan generasi Alpha ini adalah orang-orang yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, media sosial dan lain-lainnya. Nah, generasi Z dan generasi Alpha sering juga disebut sebagai sandwich generation ataupun strawberry generation. Seberapa penting kesehatan mental ini dan apa yang mempengaruhi generasi Z dan generasi Alpha ini sehingga disebut generasi sandwich ataupun generasi strawberry tadi? Bagaimana Bung menurut pendapat Bung Ruben? Menurut pendapat aku Bung, Gen Z kalau dibilang masalah kesehatan mentalnya itu terganggu, enggak juga Bung. Kenapa? Karena generasi Z yang awal-awal nih, kalau misal kita lihat, gila, kenakalan remajanya itu banyak banget. Kayak misalnya pulang dari masjid, maling mangga, atau nyembunyiin sendal orang gitu kan, ya itu biasa Bung. Nah itu nggak bisa kita bilang kalau misalnya mentalnya itu lemah, enggak. Nah tapi yang jadi masalah dan menjadi pengaruh yang besar untuk generasi-generasi Z dan generasi Alpha ini adalah di pola asuh. Di pola asuh orang tua dan di lingkungannya. Jadi kalau misalnya mereka tuh tertekan gitu kan, ya mereka mau gak mau kayak menyendiri atau diam di kamar sendirian. Dan terus juga ada yang namanya di lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya teman atau sering dibully, itu berpengaruh banget ke kesehatan mental, Bung. Oke, gini, Bung atau Kak Jenny, kita ini sering disebut hari ini adalah tentang bagaimana terhubung secara cepat atau hyper connectivity, terhubung secara sangat cepat, tapi terisolasi secara emosional. Nah, tadi salah satunya yang mempengaruhi adalah pola asuh. Bukan salah pada generasinya jadi ya. Yang salah itu adalah pada pola asuhnya. Bagaimana hari ini orang tua mengasuh dan mengayomi anak-anak generasi Z ataupun Alpha yang ada di lingkungan mereka. Nah Kak, bagaimana menurut pandangan Kak Jenny tadi tentang bagaimana keterikatan hari ini kan di media sosial itu menjadi suatu standar dalam kehidupan sehari-hari generasi Z dan generasi Alpha ini. Kata kita tadi, kita terhubung secara cepat lewat media sosial ataupun media-media yang lainnya. Tapi kita itu terisolasi secara emosional. Terkadang ruang ekspresi kita hanya media sosial. Tapi terhubung secara emosional dengan rekan sejawat atau rekan-rekan yang ada, orang tua dan segala macamnya, itu terputus. Nah, kalau Kak Jenny sendiri, apa yang harus kita lakukan nih saat ini untuk menanggapi fenomena seperti ini? Oke, kalau menurut aku sih Bung, kayak ya kalau untuk menanggapi ini mungkin banyak anak muda tuh sekarang kalau apa-apa tuh internet, apa-apa itu HP. Sedangkan dia dengan keluarganya, dengan temannya itu kayak kurang Bung. Nah, itu juga tuh terpengaruh kalau misalnya di keluarga nih Bung. Harusnya orang tua juga bisa memahami anaknya. Ketika misalnya anaknya punya masalah, tolong kayak misalnya ditanya gimana kabar anaknya hari ini, terus apa masalahnya gitu. Tapi orang tuh banyak yang kayak menyepelekan hal itu Bung. Jadi seakan-akan anak tuh lebih banyak terbukanya itu di sosmed. Kayak apa-apa, buka sosmed aja nih. Kalau misal mau ngomong sama orang tua percuma gitu kan. Nah jadi itu peluangnya tuh sedikit Bung gitu. Kalau menurut aku tuh orang tua tuh juga harus fokus ke anaknya juga gitu. Berarti fenomena yang terjadi bahwa kita terisolasi secara emosional itu terkadang pengaruh dari pola asuh orang tua, di mana hal-hal ini jarang sebenarnya ditanyakan kepada anak. Apa sih yang terjadi pada hari ini? Bagaimana keadaannya sehari-hari? Apa yang terjadi di sekolah ataupun di lingkungan? Bagaimana pergaulan? Mungkin hal seperti itu. Kalau tanggapan Bung Ruben, gimana Bang? Oke, untuk tanggapan aku, anak ini perlu yang namanya zona nyaman, bukan zona nyaman, tapi kenyamanan di real life. Contoh zona aman nih kita sebutnya, zona aman ya. Jadi contoh kayak misalnya anak cowok nih, anak cowok kalau misalnya kedekatan emosionalnya tuh lebih ke ibunya mungkin, lebih ke ibunya.
Jadi kalau misalnya anak cowoknya pulang sekolah atau pulang habis main dari luar itu ditanya, ngapain aja hari ini? Ada apa di luar gitu? Jangan pulang-pulang dimarahin gitu. Habis dari mana sih ini? Udah maghrib baru pulang gitu kan. Nah itulah yang membuat anak tuh kayak down. Jadi dia mau apa-apa tuh gak terbuka sama orang tua. Gitu juga dengan anak perempuan gitu. Anak perempuan kadang kedekatan emosionalnya lebih ke ayahnya gitu. Jadi mau tidur atau habis dari mana gitu ditanya, how are you day? Gimana hari ini? Are you fine? Gitu. Gitu aja Bung. Gitu harus dibangun tuh zona nyamannya buat anak-anak ini. Biar mereka lebih terbuka dengan orang tuanya gitu. Membangun zona aman bagi kalangan-kalangan generasi muda pada saat ini. Bung, gini Bung, fenomena yang terjadi pada hari ini juga berkaitan erat dengan angkanya kematian dini atau kita sebut. Nah, angka saat ini untuk di Indonesia tinggi. Kemudian untuk di daerah kita ini, di Belitung Timur ini juga banyak fenomena yang terjadi. Dan yang menjadi pelakunya ataupun korban itu adalah kebanyakan cenderung laki-laki. Kenapa nih Bung kira-kira? Putus cinta kah? Atau ada permasalahan-permasalahan lain yang mungkin tidak bisa dihadapi oleh generasi saat ini? Ini menjadi satu pertanyaan yang cukup serius bagi saya ini ya. Kenapa angka kalangan generasi muda hari ini cukup tinggi nih? Tuh, seperti itu. Khususnya laki-laki ya. Khususnya laki-laki. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, sejauh ini laki-laki itu selalu terikat dengan statement laki-laki itu gak boleh ngeluh. Nah, jadi laki-laki itu punya 3 tanggung jawab di dunia. Kalau menurut Islam ya, yang dimana dia harus menjadi pelindung istri, menjadi pelindung bagi saudara-saudara perempuan dan adik-adiknya, dan menafkahi orang tua saat orang tuanya berusia lanjut. Nah itulah yang menjadi beban bagi laki-laki. Nah terkadang laki-lakinya itu nggak dihargai gitu loh. Ini kurang, ini kurang. Nah itulah yang menjadi lemahnya mental pada beberapa orang Bung. Jadi gini Bung, kalau itu kan mungkin secara dewasa ya kita tanggapi ya. Ini di kalangan pemuda nih Bung, kalangan generasi muda yang umurnya di bawah 30 tahun, yang sekiranya kita anggap beban hidup belum ada lah ibaratnya, belum ada tanggung jawab terhadap istri, belum ada tanggung jawab terhadap anak, belum ada tanggung jawab terhadap orang tua. Tapi apa yang mendorong mereka sehingga mendingan aku saja dibanding survive dalam kehidupan ini? Apa nih yang mendorong ini? Kata kita salah satunya, apakah fenomena putus cinta atau fenomena lain yang mendorong hal ini terjadi? Itu kalau masalah itu kembali lagi ke tadi Bung, zona amannya dia nggak punya. Dia nggak punya zona amannya. Jadi dia mau kemana itu nggak bisa. Mau ke teman-temannya nggak bisa. Pulang ke rumah juga sama aja. Jadi kalau misalnya dia udah sampai di titik fase ingin mengakhiri hidup ya, mohon maaf, itu dimana dia udah nggak ada lagi tempat buat pulang. Jadi ya mau nggak mau dia berpulang kepada yang maha kuasa gitu. Ini kalau menurut pendapat Kak Jenny, Kak, ini kan terkadang nih yang punya standar sosialnya ya. Hari ini standar sosial kita itu sering berpatokan kepada standar media sosial. Nah, hal ini mempengaruhi tidak Kak terhadap angka-angka keinginan untuk mengakhiri hidup, takut dibully di media sosial? Karena hari ini yang jahatnya itu bukan omongan secara langsung, tapi yang jahat itu adalah cyberbullying yang kita kenal hari ini, yang dimana obrolan-obrolan itu ataupun perkataan-perkataan itu lebih tajam dan pedas kita temukan di media sosial dibanding di realita kehidupan sehari-hari. Sedangkan orangnya tidak kita kenal. Tuh, bagaimana nih? Kalau menurut aku sih Bung itu sangat berpengaruh ya Bung ya. Apalagi di internet nih. Kayak kita nggak kenal sama orang itu tapi orang itu kayak ngebully kita. Seakan-akan kayak ngebulinya tentang fisik, keluarga atau segala macam. Nah gitu. Itu juga bakalan pengaruh ke kitanya juga Bung gitu. Itu pengaruhnya di mentalnya, kesehatannya semua gitu Bung. Nah jadi kalau misalnya dia kayak kita bikin kayak video vlog ini keseharian kita, terus ada yang komentar kayak gini nih. Kayak apa sih buat vlog kayak gitu nggak akan viral apa segala macam, terus bunuh kayak lu tuh jelek apa segala macam. Nah itu bakalan terpengaruh ke mental kita juga Bung gitu. Nah ini penting nih bahwa apakah standar kita dipengaruhi oleh media sosial
Apa kita sendiri yang menentukan standar-standar dalam kehidupan kita? Ini kan terkadang yang perlu saya gali dari rekan-rekan muda ini. Nah, bagaimana Bung Ruben? Apakah media sosial menjadi standar tertentu dalam kehidupan kita ini? Untuk saat ini? Untuk saat ini. Oke Bung, untuk saat ini menurut aku pribadi, kita tuh nggak bisa ngikutin standar orang. Karena standar orang tuh beda-beda. Timothy itu dapat uang miliaran di usia 20 tahun. Sedangkan Bill Gates itu dapat uang miliarannya di umur 40 tahun lebih. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan jalan hidup setiap orang. Karena jalannya itu beda-beda. Nah, sama dengan kita bisa bangun standar baru, Bung. Nah, misalnya nanti Kak Jenny dapat uang miliaran di umur 19 misalnya nanti kan ya bisa gitu. Nah, jadi media sosial tuh nggak bisa kita jadikan standar, tapi kitalah yang harus mencari standar itu sendiri, Bung. Gitu. Oke, ini mantap sekali ini ya. Hal ini berarti yang menentukan standar kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena ketika pada waktunya kita akan mencapai suatu hal yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda. Nah, mungkin itu yang perlu kita terapkan hari ini, sehingga kita tidak terobsesi, tidak mudah frustasi dan stres nih menghadapi tuntutan kehidupan dan lingkungan sosial yang ada. Nah, gini, Bung, hal-hal ini ingin saya pastikan kalau di kalangan perempuan nih hari ini, media sosial dan kesehatan mental itu hari ini tolak ukurnya menjadi suatu acuan bagi generasi muda hari ini. Bagaimana Kak Jenny melihat penggunaan media sosial bagi perempuan nih di kalangan perempuan? Karena hari ini yang saya lihat kalau scroll TikTok itu yang sering dipamerkan adalah lekuk tubuh, tarian-tarian, tapi bukan tentang suatu hal yang membangun secara positif, tapi lebih ke arah negatif. Gimana Kak Jenny nih? Ya, kalau kita sih, kalau untuk media sosial ya Bung ya, harusnya itu kita bisa memanfaatkannya lebih baik gitu. Mungkin kalau untuk kalau misalnya kita sering scroll TikTok, itu kan pasti selalu muncul kayak dance lah, nunjukin tubuh atau segala macam, itu mungkin hobi mereka. Tapi kembali lagi Bung, gimana caranya kita harus memanfaatkan teknologi tersebut gitu Bung gitu. Mungkin itu juga acuan yang bakalan bikin kita tuh pasti adalah orang yang nggak sukakan kita gitu. Sip, mantap. Bung, Kak Jenny, ini kalian ini berkuliah di mana tadi? Kami berkuliah di Politeknik Dharma Ganesha. Politeknik Dharma Ganesha yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang berfokus kepada keterampilan dan keahlian. Nah, hari ini standar kehidupan mulai berubah nih. Yang dimana pendidikan itu tidak hanya sekedar tentang ijazah. Katanya hari ini bergeser bahwa selain tentang ijazah, pendidikan itu adalah tentang keterampilan dan kemampuan. Nah, menjadi standar baru dalam kehidupan sehari-hari dan kepada lapangan pekerjaan yang ada pada saat ini. Menurut Bung Ruben, seberapa penting pendidikan, seberapa penting keahlian yang harus kita punya? Oke, ini topik yang paling aku suka, Bung. Kenapa? Karena aku pernah debatin ini sama temanku, mana yang lebih penting antara skill atau ijazah. Dan aku bilang, dua-duanya harus balance. Kenapa harus balance? Jadi bayangkan Bung, kalau misalnya dua ini adalah sayap. Kalau misal salah satunya kecil, ya nggak bisa terbang kan. Dimana kalau misalnya kita bicara soal pendidikan ini bukan penting nggak penting tapi wajib menurut aku. Kenapa setiap individu itu harus mendapatkan yang namanya akses ke pendidikan. Karena dari pendidikan inilah kita belajar banyak hal. Problem solving, terus critical thinking dan lain-lainnya Bung. Banyak. Nah dan itu aku rasa kalau misalnya kita harus berbicara ke pengalaman, itu harus mendapatkannya banyak waktu. Kayak 20 tahun, 30 tahun baru kita bisa mendapatkan itu di pengalaman aja tanpa pendidikan. Nah dari segi pengalaman kita belajar gimana caranya untuk bangkit lagi, gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah jadi untuk kedua hal ini sama-sama penting Bung. Jadi nggak bisa kita jadikan tolak ukur mana yang lebih penting gitu. Oke, jadi hal yang seiring sejalan
sangat penting ini. Harus dilakukan. Kalau menurut Kak Jenny nih, apa sih yang mendorong Kak Jenny masuk ke Poltek Dermaga Desa salah satunya sebagai pendidikan vokasi ini? Yang ada di Belitung Timur, untuk daerah Belitung Timur hari ini. Yang satu-satunya ya hari ini ya. Bagaimana nih Kak Jenny? Kalau menurut aku pendidikan itu penting, Bung. Apalagi kalau misalnya kita pengen kerja nih. Pengen kerja kan kita harus punya skill. Skill apa yang kita punya kan. Nggak sebeda-beda kayak, oh aku pengen kerja ini langsung masuk kan. Nah itu tuh butuh skill. Nah makanya itu kenapa aku pengen kayak peluangnya tuh pengen besar. Jadi kayak pengen kuliah kebetulan. Dulunya tuh kayak, apa sih kuliah? Toh sesudah SMK nanti langsung kerja juga kan. Tapi setelah pas aku kuliah, ternyata aku udah membayangkan kayak, nanti aku lulus, aku dapat skill, aku bisa kerja di tempat yang aku pengen gitu. Jadi pendidikan itu penting gitu. Berarti pendidikan yang mengacu kepada kemampuan ataupun soft skill itu harus beriringan sehingga nanti kita tahu apa tujuan yang akan kita tuju ke depannya. Seperti itu ya, Ya, Bang. kemudian Gimana, untuk Bang? untuk ijazah itu kita bilang penting nggak penting, penting banget, Bung. Kenapa? Karena dari jenjang pendidikan itu kita bisa dapat pekerjaan yang lebih tinggi. Contoh, lulusan SMA SMK itu mereka nggak bisa ngelamar jadi manajer, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka datarannya tuh harus di pekerja kasar. Contoh tim gudang atau di admin, kasir dan lain-lain. Nah, kita naik lagi ke jenjang D3. Ini biasanya lebih fokus ke vokasi, lebih fokus ke pengalaman. Jadi mereka bisa mendapatkan jenjang kerja yang lebih tinggi, begitu. Kemudian ada S1, S2, S3. Nah ini nih, di mana kita bisa dapat akses ke pekerjaan yang lebih tinggi lagi, Bung, dengan gajinya yang lebih mapan, gitu. Jadi menurut aku investasi leher ke atas itu benar-benar penting, Bung. Dimana kita harus menempuh pendidikan dulu nih, biar kita bisa dibayar dengan keahlian kita, dengan kompetensi kita saat ini, begitu, Bung. Berarti begini, menurut pendapat Bang Ruben atau Bang Ruben, bahwa pendidikan itu nanti menentukan nilai atau value yang ada pada diri kita itu sendiri nanti, sehingga menyesuaikan dengan apa yang kita dapatkan ke depannya. Ya, benar. Gini, Bung, di Indonesia ini sering banyak protes. Tidak hanya di Indonesia, di daerah kita pun. Kalau kita melamar kerja nih, apa standar yang terpampang pada perusahaan-perusahaan pada hari ini? Pertama, berpenampilan menarik. Kedua, lulusan tertentu, S1 ataupun D3 ataupun pada jenjang-jenjang selanjutnya. Untuk fenomena seperti ini. Sedangkan, Bung, untuk jadi seorang presiden, wakil daerah dan lain-lain tidak ada standar minimal seperti itu. SMA misalkan bisa jadi anggota dewan, SMA bisa menjadi seorang pejabat. Bagaimana fenomena ini, Bung, tanggapi? Nah, untuk standarnya itu, Bung, terkadang itu aku juga mikirin gimana sih orang-orang yang punya keterbatasan pengen dapat kerja yang lebih layak. Tapi, Bung, itu kembali ke pribadi. Dimana sekarang tuh personal branding itu penting. Dimana orang itu bakalan bayar mahal kalau kita punya value yang lebih bagus. Contoh, ada orang berpenampilan menarik, itu bakalan dibayar berapapun kalau misalnya dia berpenampilan menarik. Gak cuma berpenampilan menarik, kalau misalnya kita punya skill, punya kompetensi yang bagus, itu berapapun orang manggil pasti bakalan dibayar. Gitu, Bung, kurang lebih. Nah, tapi kan ini hal yang menjadi polemik. Karena biasanya perusahaan itu akan menilai dulu dari penampilan. Bukan tentang berapa nilai kamu. Langsung ngobrol, tidak. Karena di lingkungan kerja nanti yang kita temukan ketika kita mendaftar kerja, yang kita temukan orang itu akan melirik kita. Menarik tidaknya. Ini yang menjadi standar yang kacau di kita. Sedangkan di luar negeri itu orang ditarik itu berdasarkan dia bisa beradaptasi tidak dengan lingkungannya. Dia bisa bekerja sama dengan baik tidak. Bisa mengikuti aturan tidak. Adaptifnya dulu. Nah, kalau dari pandangan Kak Jenny bagaimana nih, Kak?
Kalau Kak Jenny kan tidak sulit ya, karena bertampilan menarik ya. Nah, tapi kalau yang tidak menarik ini bagaimana Kak Jenny? Nah, Kalau menurut aku tidak semua tuh harus menarik. Walaupun semenarik apapun orang gitu Bung ya, kayak nih si Ruben menarik nih, tapi kalau nggak punya skill untuk apa gitu kan. Terus kayak misalnya si Ruben nih nggak menarik tapi dia punya skill. Nah tapi pasti dia bakalan ada peluang gitu Bung. Mungkin gitu. berarti yang kita harus ubah itu, yang harus kita sampaikan itu adalah bagaimana ruang-ruang ini bisa terbuka bagi seluruh. Jadi ini adalah inklusif, semua orang bisa menikmati lapangan pekerjaan tanpa harus melihat penampilan terlebih dahulu. Bung. Kayak gitu ya. Oke. Berhubungan dengan ini Bung, soft skill, adaptif dalam kehidupan pada saat ini. Seberapa penting soft skill ini berpeluang sehingga kita mendapatkan lapangan pekerjaan? Bagaimana, Bung? Soft skill tuh kalau dibilang penting banget. Banget pentingnya. Dimana? Kita ambil contoh sederhana soft skill public speaking. Orang kalau bisa public speaking, mahal bayarnya Bung. Dia cuma modal jam terbang, modal menghafal materi, dapat uang Bung. Nggak perlu kerja keras banting tulang gini gitu kan. Nah soft skill itu pentingnya tuh di kita butuh yang namanya kompetensi, butuh yang namanya pemikiran yang luas. Agar misalnya kita pengen dapat kerjaan yang lebih layak, dengan soft skill inilah bisa membantunya nanti Bung, gitu. Oke. Kalau menurut Kak Jenny? Kalau menurut aku sih Bung itu pastinya sih gimana ya, kayak untuk kita tuh soft skill itu pasti ya semua orang kan punya ya. Jadi kalau misalnya kita bisa belajar soft skill, kita bisa kayak diri kita ini kita tahu bagaimana cara untuk menghadapi orang gitu. Mungkin gitu. Terus kita punya soft skill, kita bisa kayak apa sih namanya? Kalau ngomong di depan orang itu nggak kayak aku tegang nih gitu. Tapi kita berani gitu untuk belajar. Nah itulah kenapa kita harus belajar soft skill gitu. Oke. Ini nih yang paling seru nih. Bang Ruben, Kak Jenny. Di Indonesia hari ini mempunyai bonus demografi yang begitu luar biasa di kalangan usia produktifnya. Tapi yang menjadi kendala hari ini adalah bagaimana lapangan pekerjaan yang tersedia ke depannya. Nah, Bung Ruben, Kak Jenny pasti berkeinginan mendapatkan suatu ke depannya penghasilan yang layak, pekerjaan yang baik, dan hal-hal yang menunjang kehidupan di masa depan. Bagaimana pandangan Bung Ruben sendiri tentang masa depan hari ini? Untuk aku pribadi Bung, di zaman sekarang itu usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang nggak produktif lagi, dimana anak-anak mudanya itu lebih banyak daripada orang-orang yang udah lanjut usia. Nah ini menjadi masalah di mana lapangan pekerjaan kita itu sudah semakin sedikit. Nah untuk tanggapan aku Bung, kalau misalnya pengen dapat pendapatan yang layak, itu kita nggak mesti harus kerja jadi PNS yang punya tunjangan, nggak mesti harus kerja di BUMN gitu. Kita bisa berwirausaha. Karena dengan berwirausaha itu ya memang prosesnya panjang, tapi insya Allah aset dan investasinya itu pasti ada. Uangnya pasti ngalir terus, Bung. Gitu lah. Kenapa sekarang itu mindset yang harus dimiliki anak muda itu bukan mindset untuk menabung, tapi mindset untuk berinvestasi. Entah itu investasi aset, emas atau investasi-investasi lainnya. Dan yang paling penting itu adalah investasi tadi ku bilang leher ke atas, Bung. Dimana pemikiran anak-anak muda ini harus kita ubah, harus kita gembleng lagi, Bung, gitu, Bung. Gitu. Oke, gini, investasi di pendidikan nih, Bung ya, yang kata Bung penting. Tapi Bung, kendala yang ada pada hari ini adalah orang yang menerima ataupun mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik sangat sedikit. Contoh, daerah Babel ini. Di daerah Babel ini ataupun daerah Belitung kita ini, Pulau Belitung kita ini, Belitung Timur kita sempitkan lagi. Yang mengakses pendidikan tinggi ini sekitar 3%, Bu.
orang yang bisa menikmati bangku perguruan tinggi. Dari beribu-ribu lulusan, dari beratus-ratus lulusan, 3% yang bisa menikmati. Tantangan seperti ini, Bung sebagai perwakilan dari aktivis, dari akademis yang mewakili kalangan-kalangan muda hari ini, bagaimana kecenderungannya melihat masa depan hari ini? Atau Kak Jenny dulu bisa melihat bagaimana kecenderungan tentang masa depan hari ini dengan peluangnya ada, bukan tentang kita, tapi tentang keseluruhan teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar ini. Bagaimana membuka peluang ini? Ya, kalau misalnya kita bicara tentang peluang, di Pulau Belitung ini alhamdulillah kita udah berdiri kampus, Bung. Sekarang kita udah masuk ke manajemen baru. Dan untuk manajemennya itu juga sekarang udah alhamdulillah banget. Kita sekarang udah punya lebih dari 100 mahasiswa. Nah, untuk peluangnya itu bisa kita dapatkan di mana aja. Mahasiswa, siswa yang baru lulus itu kadang ada yang ikut SNBP, kalau nggak dapat pun SNBT. Atau dari mereka tuh ada kadang yang pakai uang pribadi buat ke kampus impian. Nah, menurut aku pribadi, Bung, peluang gak mesti kita harus keluar dari daerah kita. Kan itu jadi standar siswa-siswa sekarang. Gue pengen di Bandung jadi di LAN gitu kan. Nah aja, terus gue pengen ke Pulau Jawa, pengen lihat orang-orang baru gitu kan. Nah kalau misalnya kita pengen dapat peluang itu gak mesti keluar, Bung. Kalau misalnya di daerah kita juga udah ada peluang, ya kenapa gak di daerah kita aja gitu loh. Begitu, jadi itu kembali lagi ke merekanya. Karena aku pernah ngobrol sama beberapa temanku, gue tawarin nih, pengen gak kuliah? Gak dulu deh, di Belitung aja ya kan, ya gak dulu lah gitu kan. Jadi itu kembali lagi ke mereka mau atau enggak nih gitu. Sebenarnya hal ini sudah ada salah satu solusinya ya, dengan berdirinya suatu perguruan tinggi Poltek Darbaga Desa, kemudian semua orang bisa mengakses ini. Bagaimana juga hal ini terjangkau ya secara kuliahnya dan segala macamnya, dan ini membuka peluang baru bagi lulusan-lulusan SMA ataupun SMK. Kalau berdasarkan Kak Jenny, gimana Kak Jenny? Kalau aku setuju juga tadi sama Bung Ruben ya Bung ya. Jadi ini pribadi nih Bung ya. Aku dulunya tuh pengen cita-citanya tuh kayak pengen kuliah di luar Bung. Kayak kuliah di UBB. Karena aku lihat bibiku kuliah di sana. Aku pengen gimana suasana pengen kuliah di luar gitu Bung. Tapi karena ada kendala, itu ada kendala di orang tua atau misalnya ekonomi gitu kan. Nah jadi pas dapat peluang untuk kuliah di daerah kita sendiri tuh wah aku kayak apakah ini peluangku untuk kuliah gitu. Nah jadi pas udah masuk di Politeknik Darbaga Desa wah ternyata kuliah tuh seperti itu Bung gitu, kayak yang aku impikan tuh kayak wah tercapai gitu walaupun gak kuliah di luar. Gak semesti yang kayak kita harus kuliah di luar nih, gak perlu. Ada yang deket kenapa gak diambil aja gitu walaupun itu peluang untuk kita gitu. Oke. Sambil diminum ini Bung Ruben Kak Jenny, untuk tempat kita hari ini diberikan ruang oleh Kokumi Cafe. Kemudian untuk segala sesuatunya perlengkapan yang ada kita hari ini didukung oleh Ngelasak James Community. Sehingga ini podcast perdana kita bisa berlangsung nih pada malam hari ini. Nah oke, melanjutkan pembicaraan kita tadi Bung Ruben Kak Jenny. Bagaimana nih menurut Bung Ruben atau Kak Jenny tentang standar nilai-nilai pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang ada di lingkup kita ini? Contoh kita sebut tadi kan sudah kita jawab bahwa penampilan menarik itu tidak berpengaruh terhadap kualitas diri seseorang. Nah, tapi polemik yang kita hadapi hari ini. Nah, kita sebagai masyarakat yang terikat kepada hukum yang ada di Indonesia pada hari ini diwakilkan suara-suara kita oleh wakil Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, juga kepemimpinan kita diwakilkan oleh pejabat eksekutif yang ada di Indonesia. Bagaimana pandangan Bung Ruben dan Kak Jenny ketika standar seperti ini tidak diterapkan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat? Bahwa nah minimal apa sih pendidikan yang pas untuk Dewan Perwakilan Rakyat, dan kemudian standar pendidikan apa sih yang pas untuk pejabat eksekutif yang nantinya mewakili suara-suara dari
masyarakat ataupun rakyat yang ada di negeri ini. Seperti itu, Bang. Nah, oke, Bung. Menurut aku eh apa tadi jenjangnya? Jenjang pendidikan untuk pejabat-pejabat tuh berpengaruh banget buat mereka mewakilkan suara-suara kita, Bung. Jadi minimal menurut aku pribadi ya, Bung, minimal harus S1, Bung. Kenapa? Karena mereka yang memiliki kompetensi yang lebih, itu pasti pola pikirnya itu lebih. Karena sekarang kita bisa bedakan, Bung, di mana orang yang berkuliah, di mana orang yang nggak kuliah. Itu pasti pola pikirnya beda banget, Bung. Dan untuk pejabat-pejabat eksekutif itu ya minimal S2 lah, lebih tinggi dikit, Bung, minimal itu. Ya, itu yang harus banget diterapkan sekarang menurut aku gitu. Nah, gini, mungkin nanti baru Kak Jenny ya, Bang ya. Ini kan menurut keyakinan kita ya. Tapi bagi saya, bagaimana dengan orang yang sudah mempunyai pengalaman? Apakah pendidikan itu menjadi penting? Apa pengalaman yang lebih penting? Ya, menurut keyakinan saya, Bung. Pendidikan itu bisa menunjang pengalamannya itu. Karena dengan pendidikan itu nanti pengalamannya itu bisa terasa lagi. Jadi orang-orang yang punya pengalaman tapi untuk akses ke pendidikannya belum sekarang, itu kalau misalnya dia punya peluang untuk berpendidikan ya kenapa enggak gitu? Kenapa enggak meneruskan gitu? Biar apa? Karena pendidikan tuh bukan cuma sekedar nyari ijazah, tapi harus nyari yang namanya pola pikir. Jadi bukan cuma sekedar nyari ilmu, apalagi mahasiswa kan cuma bermodalkan IP dengan cum laude itu enggak, Bang. Jadi yang perlu kita tekankan sekarang adalah pola pikirnya. Jadi karena kalau misalnya cuma berkuliah, ya sih ini kuliah itu, tapi kan kupu-kupu buat apa kuliah gitu. Kuliah pulang Ya, ya. kuliah pulang. Buat Berarti apa? kepemimpinan itu berproses ya, Bung ya? Ya. Tidak serta-merta kemudian lahir menjadi seorang pemimpin. Kalau pengusaha bisa ya seperti itu ya, karena anak orang kaya langsung kaya ya gitu ya. Ya, benar, benar. Oke. Kalau benar pendapat Kak Jenny nih sebagai seorang perempuan, gimana nih Kak? Kalau aku mungkin sama setuju juga tadi sama Bung Ruben. Kalau kita tuh kalau pendidikan itu sama atau skill itu dua-duanya tuh seimbang, harus seimbang gitu. Dimana pendidikan juga penting. Nah nanti di pendidikan itulah kita akan munculnya skill kita tadi. Kayak misalnya kita nggak bisa ini, kita bisa gitu. Kita nggak bisa itu, kita bisa gitu, Bung. Berarti pendidikan dan pengalaman itu merupakan suatu hal yang sama pentingnya. Ketika kita melalui pendidikan, maka kita akan peroleh pengalaman. Karena banyak juga nih orang yang sudah berpengalaman, tapi tidak didukung dengan pendidikannya. Nah, berarti dua-dua hal ini kita perlu beradaptasi ataupun hari ini kita perlu adaptif. Nah, ini Pamungkas nih, Bang. Pamungkas tapi bukan penyanyi ya. Tantangan dan harapan apa saja sebagai pemuda hari ini, sebagai representatif pemuda yang Bung Ruben inginkan, baik dari Indonesia kita ini, negara kita ini, ataupun sampai ke daerah kita ini. Seperti itu. Tantangan dan harapannya ya, Bung. Tantangannya di zaman sekarang itu yang paling terlihat adalah persaingan kerja yang semakin sempit, Bung. Ditambah lagi dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Di mana ini benar-benar sebuah masalah banget untuk kita. Ditambah lagi yang sekarang krusial banget itu krisis arah dan tujuan hidup bagi anak-anak muda. Jadi untuk anak-anak muda dari sekarang itu mulailah untuk mencari tujuan hidup. Karena kalau misalnya tujuan hidupnya cuma kerja dapat uang, ya cuma sampai situ gitu. Jadi kita harus punya tujuan. Kalau misalnya kayak contoh aku pribadi, aku tujuannya sekarang mudah-mudahan kecapai ya. Sekarang itu tujuannya aku pengen S3 di umur 26 tahun. Amin. Oke, sip, mantap sekali ya. Arahnya sudah jelas nih kalau Bung Ruben. Kalau Kak Jenny ini sendiri gimana Kak Jenny? Mungkin sama juga, Bung. Mungkin kayak gitu juga harapan kedepannya tuh gimana? Walaupun itu kita dari yang kita bahas tadi kan, banyaknya persaingan itu banyak yang anak muda tuh sekarang banyak yang jadi pengangguran apa segala macam. Nah itu tuh harus ditingkatkan lagi sama tadi kayak Bu Ruben tadi gitu.
Oke, eh, ini merupakan suatu harapan ketika tantangannya adalah lapangan pekerjaan kita hari ini semakin kecil. Penduduk kita banyak. Sehingga pendidikan dan pengalaman itu menjadi modal terpenting untuk menentukan arah. Apalagi kita hari ini harus jelas arah dan tujuannya bagi generasi muda ke depan. Oke, sebagai penutup Bang Ruben, kita minta nih, kalau sekarang ini lagi viral dengan yang namanya kata-kata hari ini. Nah, kira-kira kata-kata hari ini yang ingin Bang Ruben sampaikan kepada kaula muda pemirsa yang nanti akan menikmati podcast kita ini, apa kata-kata hari ini yang ingin disampaikan? Oke, ijazah itu cuman tiket masuk buat ke jenjang karir. Tapi pengalaman dan kompetensi lah yang menentukan sejauh mana kita bisa berkembang. Begitu. Ingat, ijazah itu kunci masuk. Tanpa ijazah, gimana kalian mau masuknya? Walaupun kalian punya kompetensi, kalian punya pengalaman. Karena mau gak mau di zaman sekarang, orang-orang mencari orang yang punya ijazah. Gitu. Oke, Bang Ruben. Kalau dari Kak Jenny? Kalau menurut aku Bung ya, kita sebagai generasi muda itu harus tetap berjuang, raih cita-cita kita setinggi-tinggi mungkin. Mungkin pendidikan bagi kalian tuh kayak sepele, tapi bagi kedepannya itu bakalan bermanfaat untuk kita gitu Bung. Kata-kata yang luar biasa dari narasumber kita yang luar biasa juga. Kita terima kasih Bang. Jadi untuk hari ini pada malam hari ini kegiatan kita ini didukung dari Kokumi Cafe. Kemudian nanti untuk dari sound system kita didukung oleh Ngelasak James Community dan Baltimore. Jadi terima kasih untuk malam yang hebat ini. Sampai jumpa kembali. Kemudian pemirsa jangan takut untuk berbicara karena berbicara itu akan membawa suatu hal perubahan di kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.